Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudariku, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi salam kebangkitan, salam penuaian, salam kemenangan. Saya percaya kita semua boleh memasuki hari demi hari dengan penuh sukacita ya. Semangat pagi ya yang ada di Amerika dan semangat sore yang ada di Indonesia. Pada hari ini firman Tuhan akan terfokus dalam keluarga. Saya mau tanya sekali lagi, siapa mau mendapatkan berkat dalam rumah tangga? Angkat tangannya. Amin. Saya percaya ya, kita semua mau hidup di dalam berkat. Tidak ada yang tidak mau hidup dalam berkat. Ada yang tidak hidup dalam berkat, tidak ada yang mau ya. Kita semua mau hidup dalam berkat, dalam penyertaan Tuhan senantiasa. Tetapi sering kita lihat dalam kenyataan kehidupan dalam rumah tangga, itu tidak semua berjalan dengan baik. Dalam setiap pernikahan, semua pasangan muda itu hanya satu yang diharapkan, yaitu rumah tangga yang dibangun itu berjalan dengan harmonis, dengan kokoh, diberkati, bahagia. Sampai kita kalau lihat film-film, baik itu di drama Korea maupun film-film mengenai percintaan ataupun dalam bentuk film-film keluarga, itu kita maunya happy ending kan? Jarang kita, oh ini gimana nih, kita nggak mau sampai ini, sampai tidak happy ending atau bagaimanapun kita mau ini happy ending. Tetapi satu hal kita harus ingat, kebahagiaan itu harus kita usahakan. Jadi selain kita berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, tetapi dari kita sendiri kita harus mengusahakan. Memang nggak gampang ya, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Namun kita juga harus percaya bersama Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam menjalani segala kehidupan kita sehari-hari. Tidak akan pernah sia-sia kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau kita mengundang hadirat Tuhan untuk senantiasa hadir dalam kehidupan kita, hadir dalam setiap hidup keluarga-keluarga kita. Satu hal yang kita harus tahu sebagai umat Kristen, sekali lagi dikatakan, di dalam pernikahan itu Tuhan membenci perceraian ya. Dalam Maleki 2 ayat 16 dikatakan, sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel ya. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka Tuhan mau jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Jadi benar-benar Tuhan itu membenci perceraian ya. Oleh sebab itu sebelum memasuki pernikahan kudus, terutama bagi pasangan muda yang belum menikah, harus benar-benar melibatkannya. Dan biarlah kehendak Tuhan itu yang terjadi. Bawa dalam doa, minta tanda kepada Tuhan. Sungguh-sungguh mengenai calon-calon pasangan hidup dari setiap anak-anak kita. Termasuk jika anak-anak kita yang sudah dewasa, anak-anak kita pun harus datang kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan. Bukan hanya orang tua, tetapi anaknya sendiri datang kepada Tuhan. Minta petunjuk, minta pimpinan Tuhan. Jadi saya selalu mengingatkan ya pada anak-anak saya, buka mata lebar-lebar. Buka mata lebar-lebar, buka telinga untuk mendengar nasihat, buka mulut untuk berkata-kata positif. Sehingga apa yang kita katakan itu akan terjadi dalam setiap hidup kita. Katakan apa yang menjadi isi hatimu, katakan kepada Tuhan. Minta Tuhan pimpin supaya mendapatkan pasangan hidup yang benar di depan Tuhan. Bukan kehendak kita tetapi kehendak Tuhan. Karena itu sangat penting sekali kehendak Tuhan yang terjadi. Begitu juga saya sedikit berikan kesaksian, saya pun dulu juga melakukan hal yang sama. Jadi saya sekarang berkata kepada anak-anak saya, untuk kamu minta tanda kepada Tuhan untuk pasangan hidupmu. Kalau kita sampai salah, kita akan rugi sendiri ya, karena keputusan yang kita ambil salah, maka perjalanan hidup dalam pernikahan akan tidak bahagia karena banyak kesalahan yang dilakukan. Satu hal yang pasti, cari pasangan yang seimbang ya, yang seiman di dalam Tuhan. Maka saya percaya pernikahan-pernikahan yang seimbang di dalam Tuhan, yang cinta Tuhan, di mana orang tua juga damai sejahtera, maka semuanya akan mendatangkan kebaikan. Minta tanda ya sama Tuhan ya, pasti Tuhan memberikan yang terbaik bagi yang belum menikah. Yang sudah menikah, lakukan fungsinya sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang tua, lakukan fungsinya. Seperti firman Tuhan yang baru saya sampaikan minggu lalu,
Mazmur 133, kita mau hidup rukun ya di dalam Tuhan. Kita mau percaya anugerah Tuhan, janji-janji Tuhan itu tergenapi dalam hidup kita karena kita benar-benar melakukan firman-Nya. Amin. Sekali lagi di dalam Mazmur 128. Kita akan membahas Mazmur 128 ya. Judulnya adalah berkat atas rumah tangga. Ini pemazmur memberikan dasar untuk mewujudkan hal utama yang harus benar-benar kita perhatikan, yaitu kekuatan fondasi. Sebab fondasi ini di dalam memasuki pernikahan, kalau fondasinya salah, maka tidak akan menjadi sesuatu rumah tangga yang kuat ya. Fondasinya harus benar terlebih dahulu, menentukan kekokohan suatu bangunan dalam menghadapi goncangan apapun dalam hidup rumah tangga ataupun dalam hidup keseharian kita. Lakukan bersama Tuhan. Kita pasti melewati hidup ini dengan penuh kemenangan. Amin. Sekali lagi mari kita baca Mazmur 128 ya, ayat 1 sampai 6. Berkat atas rumah tangga. Mari kita lihat ya di ayat yang pertama. Kita lihat di ayat pertama, nyanyian Siara. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ayat yang kedua perhatikan, apabila engkau memakan hasil jeripayah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Ayat ketiga dikatakan, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Ayat yang keempat, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Ayat kelima, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Ayat yang keenam, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Amin ya. Ada 4 rahasia yang besar untuk mewujudkan berkat atas rumah tangga. Berikut pada hari ini adalah berkat atas rumah tangga. Saya percaya kita semua mau hidup di dalam berkat ya. Yang sudah berumah tangga, saatnya kita menerima berkat Tuhan. Kita mau melakukan yang menjadi bagian kita ya. Yang pertama, takut akan Tuhan. Perhatikan yang tadi saya katakan di ayat yang pertama ya. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Setiap orang yang takut akan Tuhan. Baik yang berumah tangga, yang belum berumah tangga, yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jadi firman Tuhan jelas kalau kita takut akan Tuhan, kita itu akan berbahagia ya. Tetapi kalau kita perhatikan di ayat yang keempat, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kenapa firman Tuhan ini dikatakan orang laki-laki? Karena orang laki-laki ini adalah spesial di mata Tuhan dalam arti dia ditunjuk Tuhan untuk menjadi imam, kepala rumah tangga, kepala keluarga. Maka laki-laki harus lebih sungguh-sungguh membawa hidupnya, keluarganya datang kepada Tuhan. Sehingga saya percaya kalau kita memiliki keluarga yang bahagia, kita tuh tidak akan kekurangan. Ada pemeliharaan Tuhan. Kita harus katakan apa yang dikerjakan itu berhasil dan beruntung apapun keadaannya. Jadi percaya kalau kita sungguh-sungguh hidup dalam takut akan Tuhan, terutama orang laki-laki akan membawa kehidupannya, keluarganya untuk datang kepada Tuhan sehingga berkat-berkat itu tercurah otomatis. Apa yang kita tabur baik akan kita tuai baik. Jadi sungguh-sungguh harus kita lakukan terutama orang laki-laki ya. Kalau dulu zaman bangsa Yahudi sampai sekarang itu budaya orang Yahudi itu dikatakan seorang laki-laki itu sebagai kepala keluarga mereka selalu datang pagi-pagi untuk berdoa, menaikkan syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Dia diciptakan sebagai laki-laki. Itu budaya Yahudi ya. Dia bersyukur kepada Tuhan setiap pagi karena dia diciptakan sebagai laki-laki. Jadi bersyukur pada hari ini siapa yang
diciptakan Tuhan sebagai laki-laki, bersyukur kepada Tuhan ya, karena dipercaya menjadi imam, menjadi kepala keluarga, bawa keluarganya untuk datang kepada Tuhan. Kalau kita membawa keluarga kita datang kepada Tuhan, saya percaya anugerah Tuhan, berkat Tuhan dicurahkan. Masih ingat kisah Ayub ya? Ayub itu memiliki 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Tetapi Ayub sering membiarkan anak laki-lakinya itu berpesta pora, anak perempuannya ikut-ikut pesta pora, dibiarkan keadaan demikian. Dan Ayub cuma berdoa kepada Tuhan, ampuni anakku Tuhan, ampuni. Tetapi Tuhan tidak berkehendak demikian, anaknya sendiri harus hidup dalam takut akan Tuhan. Maka akhirnya kalau kita dengar kisah Ayub, anaknya 7 dan 3 itu binasa semua ya. Tetapi setelah Ayub sungguh-sungguh masuk di dalam proses Tuhan dan Ayub benar-benar mau sungguh-sungguh bertobat, mau sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya dan tidak menghina Tuhan, tidak menyalahkan Tuhan, maka Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Maka daripada itu kita harus sungguh-sungguh, terutama imam kepala keluarga membawa istri dan anak-anaknya sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, percaya janji Tuhan akan digenapi, maka keluarga-keluarga akan hidup berbahagia. Yang kedua, kalau kita perhatikan lagi ya, di ayat yang kedua, apabila engkau memakan hasil jeripayamu, tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Jadi Tuhan mau kita itu mengucap syukur senantiasa dalam segala hal ya. Mengucap syukur senantiasa. Karena itu yang Tuhan janjikan. Kita harus hidup mengucap syukur. Bahkan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi kita hidup jangan bersungut-sungut atau merasa kurang. Jangan membanding-bandingkan dengan rumput tetangga ya yang lebih hijau. Jadi kita harus hidup sungguh-sungguh di dalam penuh pengucapan syukur. Kita mau kehendak Tuhan yang terjadi dalam setiap hidup kita. Yang ketiga, kalau kita perhatikan, di ayat yang ketiga, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Yang ketiga, istri itu sebagai penolong yang harus berkorban dengan kasih dan cinta. Ini sangat menarik di ayat ketiga ini ya. Karena apa? Istri itu diumpamakan seperti pohon anggur yang subur. Tidak kebalik ya, bukan istri seperti pohon zaitun. Tetapi yang dikatakan zaitun, pohon zaitun adalah anak-anakmu. Seperti tunas pohon zaitun. Saya sangat menarik dengan kata-kata ini ya. Karena kita sebagai istri-istri dikatakan seperti pohon anggur. Pohon anggur itu jika diabaikan dalam satu musim, maka pohon anggur itu akan mati. Jadi istri itu dalam usia berapapun tetap perlu dipelihara, tetap perlu dukungan, tetap perlu kasih setiap waktu. Maka suami-suami harus mengasihi istrinya sepanjang umur hidupnya. Demikian setelah istri menghormati suaminya sepanjang umur hidupnya. Saling menghormati, saling menghargai, saling mengasihi. Maka itulah kasih Tuhan, kasih Kristus sebagai dasar hidup suami istri. Jadi apapun pohon anggur ini kalau dibiarkan diabaikan, maka pohon anggurnya akan mati. Istri tidak sebagai penolong lagi, akan terjadi kececokan, saling bertengkar, dan hasilnya tidak baik. Jadi antara suami istri ini harus melibatkan kasih Kristus itu tadi, supaya kasih ini dipelihara sepanjang umur hidup kita. Sungguh-sungguh dipelihara. Kalau kita bisa memelihara pohon anggur, yaitu istri, maka akan menghasilkan buah dan fungsi-fungsinya yang baik. Kalau kita perhatikan buah anggur, itu fungsinya sangat luar biasa. Jadi yang belum beli anggur, cepat beli anggur ya. Saya sekeluarga paling senang buah anggur itu yang warnanya hijau, sebab yang tidak ada bijinya.
manis rasanya dan fungsinya sangat baik. Kalau kita perhatikan fungsi buah anggur itu ya, salah satunya ya mengatasi gangguan pembuluh darah, jantung, jantung kita menjadi sehat, mencegah segala jenis penyakit kanker, menurunkan tekanan darah tinggi karena antioksidannya tuh sangat tinggi, terus juga meningkatkan daya ingat, juga mengurangi risiko daripada diabetes, terus melindungi mata, mengurangi stres, memperlambat penuaan. Jadi itu fungsi-fungsi daripada buah anggur sangat luar biasa. Jadi sedia anggur ya di rumah karena kita percaya fungsi-fungsinya sangat besar ya. Jadi benar-benar fungsi suami istri ini menjaga kasih itu sangat penting dalam kehidupan kita. Anak-anak diumpamakan seperti tunas pohon zaitun di sekeliling meja ya. Ini mempunyai makna yang sangat luar biasa, di mana Tuhan memberikan perumpamaan anak-anak tuh seperti tunas pohon zaitun di sekeliling meja, di mana ada Tuhan mau ada senantiasa waktu kebersamaan di sekeliling meja. Kalau kita bayangkan kita berkumpul bersama anak-anak kita, kita duduk satu meja, baik kita berdiskusi, kita makan sama-sama, itu ada sesuatu yang indah, ada hadirat Tuhan, ada damai sejahtera. Sehingga saya percaya kalau ada kerukunan damai sejahtera, berkat-berkat itu akan dicurahkan. Jadi tidak pernah keliru Tuhan memberikan gambaran kalau istri digambarkan seperti pohon anggur, sedangkan anak digambarkan seperti pohon zaitun. Kenapa digambarkan sebagai pohon zaitun anak itu? Karena anak itu kalau pohon zaitun tuh pohon yang kokoh ya, terus dia tuh berbuah lebat dan rahasia terbesar daripada pohon zaitun itu terletak di akarnya. Akarnya itu bisa menembus sampai 6 meter ke bawah tanah dan bahkan ke samping. Sehingga rahasia kesuburan ini menghasilkan minyak. Fungsinya daripada minyak zaitun itu sangat luar biasa. Buahnya pun sangat luar biasa. Menggambarkan berkat rohani, akar rohaninya ini di mana kita sebagai orang tua harus berperanan penting dalam mendidik dan membesarkan anak-anak kita. Supaya anak-anak kita pun itu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Sehingga pada waktu anak-anak kita dewasa, dia boleh bertumbuh sendiri. Makanya diumpamakan tunas pohon zaitun. Kalau tunas pohon zaitun tuh bisa tumbuh sendiri, bisa berbuah sendiri, bisa hidup mandiri. Jadi kalau anak-anak kita udah dewasa, mereka itu bisa terlepas dari kita, bertumbuh sendiri, berbuah sendiri karena kuat akarnya. Tetapi kalau akarnya itu sebagai kita sebagai orang tua tidak menanamkan anak kita, tidak mendidik anak kita sesuai firman Tuhan, maka itu kita menaruh pohon zaitun yang salah di tempat yang salah. Jadi kita harus tahu fondasinya harus benar ya. Jadi kita mau katakan sungguh-sungguh bahwa anak-anak kita, anak laki-laki kita, anak perempuan kita seperti tunas pohon zaitun. Amin. Jadi jangan terbalik ya. Anak-anak seperti tunas pohon zaitun, istri-istri seperti pohon anggur. Amin. Jadi Alkitab ini sungguh luar biasa ya. Bahkan dikatakan sekali lagi di dalam Mazmur 112. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Sampai dikatakan ayat yang kedua, 112 ayat yang kedua Mazmur ya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Jadi sekali lagi peranan orang tua sangat diperlukan. Hubungan yang erat satu sama lain antara suami, istri, anak maupun status kita sebagai orang tua itu adalah yang sangat Tuhan mau. Kerukunan terjadi, kasih Tuhan itu mengalir dalam setiap kehidupan keluarga kita. Sehingga saya percaya berkat yang Tuhan janjikan akan terjadi buat kita semua. Amin. Dan yang keempat, memelihara iman kita ya. Tuhan itu mau kita pelihara iman kita. Supaya apa? Agar kehidupan keluarga kita ini enggak sia-sia. Kita tuh tetap teguh, kuat, enggak mudah diombang-ambingkan. Terutama terhadap ajaran-ajaran yang sekarang ini banyak yang menyesatkan. Ada 5 ajaran yang menyesatkan yang harus kita perhatikan, yaitu saksi Yehova. Saya enggak sebutkan ya, nanti bisa dibuka kembali dipelajari ya. Saksi Yehova itu salah satunya itu tidak percaya Allah Tritunggal.
dia tidak percaya Allah Tritunggal. Itulah saksi Yehova. Yang kedua, Mormon. Salah satunya keselamatan itu dia katakan hanya diperoleh oleh ketaatan kalau kita tuh taat dengan peraturan, kalau kita tuh berbuat baik. Padahal kita tahu kebenaran firman Tuhan, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang ketiga, hypergrace. Itu salah satunya apa? Selalu menekankan anugerah-anugerah, tetapi tidak menekankan kebenaran. Itulah hypergrace. Banyak orang Kristen jatuh ikut aliran daripada hypergrace tersebut. Tetapi kita sebagai umat Tuhan, kita harus percaya, kita harus mengikuti firman Tuhan sesuai apa yang dikatakan firman Tuhan. Jangan sampai kita terkontaminasi sama ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yang keempat, yang lagi rame dan lagi viral ya, yaitu Kristen progresif. Dia mengatakan salah satunya manusia tuh bisa selamat dengan berbuat baik tanpa percaya Tuhan Yesus Kristus. Itu jelas-jelas tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Berbuat baik, iya benar. Kalau kita tabur baik, maka akan mendapatkan yang baik. Kalau kita tabur jahat, akan menerima yang jahat. Tetapi kita harus melakukan sesuai firman Tuhan. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dengan segenap hatimu. Setia sampai akhir hidup kita. Yang terakhir, yang baru juga dari Korea, Shin Cheon-ji. Itu salah satunya dia mengatakan yang diselamatkan masuk surga itu hanya 144.000 orang sesuai kitab Wahyu. Itu tidak benar kan? Bayangkan masa cuma 144.000 orang yang diselamatkan. Bagaimana dengan setiap orang percaya yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Makanya kita harus sesuai dengan Bible ya, kembali kepada Alkitab. Jangan sampai iman itu tidak terpelihara. Saya katakan hal-hal ini, saya ceritakan kepada anak-anak saya diskusi kepada anak-anak saya juga mengenai 5 ajaran sesat ini. Karena akhir-akhir ini banyak orang memberikan ajaran-ajaran ini. Bahkan di universitas anak saya itu banyak saksi-saksi Yehova itu sering mendatangi anak-anak yang lagi kuliah tersebut ya. Jadi kita juga harus memberitahu anak-anak kita supaya anak-anak kita ini benar-benar menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang memelihara imannya, yang sungguh-sungguh cinta Tuhan, sehingga anak-anak kita akan menjadi pohon-pohon zaitun yang kuat, berakar kuat, bertumbuh menjadi dewasa, dan benar-benar hidupnya memuliakan nama Tuhan. Amin. Sekali lagi dalam keluarga yang mau mengalami berkat sungguh-sungguh, menerima janji-janji Tuhan, yaitu yang pertama takut akan Tuhan, yang kedua senantiasa kita mengucap syukur, yang ketiga biarlah istri menjadi sebagai penolong, berkorban dengan rasa kasih, rasa cinta, suami istri saling mengasihi, yang terakhir memelihara iman. Supaya Tuhan mendapatkan kita ini tetap setia di hadapannya sampai akhir hidup kita. Tidak ikut-ikutan dengan ajaran sesat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus pertahankan iman kita sampai akhir hidup kita. Saya percaya di Mazmur 128 ayat 5 sampai 6. Keputusan yang benar akan mendatangkan berkat atas rumah tangga. Seperti Tuhan katakan, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya kita melihat apa? Kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Kami mau Tuhan menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang benar-benar mencintai Engkau Tuhan, yang benar-benar mau takut akan Tuhan sepanjang umur hidup kami. Saat kami percaya Tuhan, firman-Mu, janji-janji-Mu tergenapi dalam setiap hidup kami. Kami semua anak-anak Tuhan boleh merasakan janji Tuhan. Kami boleh berbahagia sampai akhir hidup kami. Dan apa saja yang kami kerjakan boleh berhasil dan beruntung. Karena kami percaya Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapak. Kami mau serahkan Tuhan sepanjang hari demi hari bersamamu. Tutup bungkus Bapak kami semua dalam kuasa darah Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.